kasih teman-teman, masih bersama kami tentunya dalam siaran interaktif, khususnya untuk teman-teman sekolah menengah pertama. Dan tentunya ini adalah dalam persiapan teman-teman untuk ujian kenaikan kelas. Kita masih membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia, masih bersama Ibu Eti Kuswandarini dari SMP Negeri 11 Depok. Dan tentunya masih bersama saya Atir Ahmad. Dan untuk teman-teman, ini jangan lupa, siapa tahu untuk teman-teman yang mungkin kali ini tidak sempat untuk menyaksikan langsung melalui televisi, ya, teman-teman bisa mengakses siaran ini melalui live streaming dan juga bisa berlatih latihan soal-soal yang sudah kita bahas pada kali ini, mengakses video on demand melalui tva.kemdikbud.go.id. Nah, tadi kita sudah membahas beberapa hal, tentunya sampai perihal tadi ya Bu ya? Iya. Beberapa hal sampai perihal, persis sekali. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang perihal itu, materi berikutnya ini apa? Tentu saja di dalam unsur-unsur surat tadi, setelah adik-adik memahami ada kepala surat, kemudian ada tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat, ada nomor, lampiran dan perihal. Kemudian yang selanjutnya adalah alamat atau tujuan surat. Ya. Alamat atau tujuan surat di sini ada dua alamat surat. Nah, pertama kalau di dalam surat tadi berarti alamat yang ada di dalam ya, yaitu pada le surat. Bisa juga alamat itu ada di luar surat, yaitu pada amplop di sini. Nah, kalau di dalam surat itu yang kita maksud yaitu alamat yang terdapat di dalam surat. Nah, itu adik-adik harus memahami bahwa alamat yang ada di dalam surat itu adik-adik harus perhatikan bahwa yang di dalam berarti ada di dalam surat itu. Misalnya alamatnya yang terhormat seperti di sini kita lihat Kepala SMP Taruna Jalan Margajaya nomor 40 Kebayoran Jakarta 245644. Nah, di sini. Ini menunjukkan adalah sapaan hormat YTH. Kemudian Kepala SMP Taruna ini adalah kepala itu jabatannya langsung SMP Taruna sekolahnya. Nah, seperti itu. Baik. Nah, jalannya dituliskan secara menyeluruh. Tidak disingkat ya Bu ya? Nah, seperti itu. Sehingga di sini tidak ada tanda baca apapun. Tidak ada tanda baca titik, tidak ada tanda baca koma, kecuali yang terhormat. Karena ini merupakan singkatan YTH, singkatan dari yang terhormat, disingkat YTH, maka ada tanda koma, tanda titik di sini. Itu saja. Begitu juga dengan nomor mungkin ya, karena itu singkatan jadi NO titik begitu ya Bu ya? Iya. Karena itu singkatan jadi harus Singkatan diberikan bisa tanda ditulis baca. Nomor. Karena ditulis no, hanya no menandakan nomor, maka bisa memakai tanda titik karena itu berupa singkatan. Iya, baik. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu, misalnya contoh di sini ada yang terhormat Bapak Aris. Kalau ini disebutkan namanya, ini langsung disebutkan nama Bapak Aris. Dia menjabat sebagai apa? Sebagai Kepala Bagian Kepegawaian PT Sejahtera Jalan Pramuka 5 Yogyakarta. Misalnya ini dengan jabatannya sekaligus. Nah, seperti itu. Ya, jadi ada beberapa macam tentunya ya Bu ya. Ada bermacam-macam contoh yang memang ada juga misalnya kalau itu memakai kata ini namanya jabatan Dr. Andes. Dr. Andes Aris ini adalah jabatannya. Kalau memakai jabatan, maka kata Bapak itu adalah sapaan, itu dihilangkan. Nah, itu. Mengapa? Karena misalnya tidak diperbolehkan YTH Bapak Dr. Andes Aris. Karena yang Bapak itu adalah sapaan untuk orang tersebut, bukan sapaan untuk Dokter Andesnya. Baik. Ya, Dokter Andes adalah gelar. Nah, itu bisa dibedakan adik-adik. Jadi tidak diperkenankan misalnya untuk penulisannya ada YTH misalnya Bapak. Nah, YTH Bapak Dokter Andes. Nah, ini tidak diperbolehkan. Mengapa? Ini Bapak ini merupakan kata sapaan. Sedangkan Dokter Andes di sini ini adalah gelar. Nah, ini tidak diperkenankan. Oleh karena itu yang dipakai salah satu saja. YTH Bapak Aris atau Dokter Andes Aris, salah satu saja. Iya. Baik. Nah, jadi itu tergantung sebetulnya kepada pilihan kita sendiri Bu ya, akan menuliskan gelarnya atau tidak. Gelarnya atau sapaannya. Atau sapaannya begitu. Ya, yang lebih diutamakan. Ya, baik. Sudah cukup jelas tentunya bagaimana menulis alamat itu sendiri ya, seperti apa. Dan selanjutnya kita langsung masuk kepada bagian apa nih Bu Eti? Iya, setelah alamat ini di dalam surat pembuka tentu saja kita ke salam pembuka. Baik. Nah, salam pembuka itu biasanya diakhiri dengan tanda baca koma di sini. Nah, contohnya kita lihat dengan hormat ada pakai koma di sini.
dengan hormat. Ini dengan hormat di sini, ini merupakan salam pembuka yang menjadi karakteristik khasnya di Indonesia. Karena di Indonesia itu bahwa orang yang dihormati itu kita punya sapaan khusus. Kalau di dalam bahasa Inggris itu to gitu ya, ditujukan kepada saja. Tapi kita mempunyai sapaan yang lebih hormat, yaitu yang terhormat. Sehingga salam pembukanya pun dengan hormat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu adanya isi surat. Nah, isi surat itu terdiri atas pembuka, isi pokok, dan penutup. Nah, pembukanya itu intinya bahwa apa yang akan dituliskan di sana. Misalnya dengan hormat. Misalnya berkaitan dengan adanya rencana ulangan umum, maka kami mengundang Bapak Ibu Guru untuk hadir pada. Nah, berarti mengundang, intinya tentang undangan. Undangan apa? Undangan rapat. Nah, seperti itu. Isi pokoknya, oleh karena itu kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir pada misalnya hari tanggal Senin misalnya atau Rabu. Sekarang ini 23 Mei, 23 Mei 2012. Nah, isinya tentang undangan itu. Demikian surat undangan kami ya. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Itu adalah penutup surat. Penutupnya. Nah, harus diperhatikan itu ya dalam isi surat. Nah, bisa juga dalam pembuka ini isi surat tadi ya. Kemudian pembuka surat itu gunanya untuk apa? Ini adik-adik perlu pahami. Gunanya untuk mengantar dan menarik perhatian pembaca terhadap pokok surat sesuai dengan tujuannya. Misalnya, dalam rangka memperingati Hari Kartini, SMP Kasih akan mengadakan apa? Nah, ini untuk mengantar dalam rangka ini. Ini untuk mengantar apa? Bahwa akan memperingati Hari Kartini. Nah, untuk itu akan mengadakan misalnya kegiatan pentas seni misalnya. Padahal intinya di sana adalah untuk permohonan meminjam tempat misalnya gitu. Oleh karena itu intinya apa? Nah, nanti kita lihat selanjutnya ya. Bahwa setelah pembuka surat adanya isi surat. Isi ini berisi tentang apa adik-adik? Ini berisi tentang sesuatu yang adik-adik harus pahami, yang diberitahukan. Kalau berisi pemberitahuan berarti yang diberitahukan. Kalau berisi sesuatu hal yang dikemukakan, atau bisa juga yang ditanyakan, diminta dan sebagainya yang disampaikan kepada pembaca surat. Nah, misalnya diminta berarti surat undangan, diminta kehadirannya ya. Kemudian ditanyakan atau misalnya berupa dikemukakan, misalnya surat penawaran. Nah, seperti itu. Nah, ya, kemudian kita tahan dulu Bu. Kita tahan sampai isi pokok surat tadi dan berikutnya pedoman penulisan surat kita akan bahas lagi. Tapi kita angkat telepon terlebih dahulu. Teman kita sudah ada yang masuk di layar bebas pulsa. Silakan. Halo. Ya. Halo, dengan siapa? Di mana? Dari Winda. Di mana, Ninda? Di Manado. Di Manado. Silahkan pertanyaannya. Bagaimana cara membedakan surat pribadi dengan surat dinas? Ya, baik. Ninda di Manado, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin Mbak Eti bisa memberikan sedikit gambaran dan juga penjelasan lagi pribadi dan surat dinas perbedaannya, Bu. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya dari Dinda di Manado. Pertanyaannya, apakah perbedaan antara surat dinas dan surat pribadi tadi ya? Tadi sudah Ibu bahas sedikit ya, perbedaannya tentu saja Dinda, kalau kita lihat secara kasat mata, itu dari sistematikanya. Pertama, di dalam surat pribadi tidak ada kepala surat atau kop surat. Nah ini, sedangkan di dalam surat dinas ada kepala surat atau kop suratnya. Kemudian perbedaan yang kedua, itu adanya nomor, kemudian lampiran dan perihal di dalam surat dinas. Sedangkan di dalam surat pribadi hal itu tidak ada. Sama dengan kepala surat tadi, juga di dalam surat pribadi tidak ada. Nah, kemudian kalau untuk penanggalan pembuatan surat di dalam surat pribadi ada misalnya tempat surat itu dibuat di mana? Misalnya dibuatnya di Manado, maka ada tulisan Manado, 23 Mei 2012. Nah, sedangkan untuk surat dinas tidak diperlukan
tempatnya, karena tempat itu sudah ada pada kepala surat. Nah, tentu saja perbedaan yang lainnya adalah bahasa. Ya. Nah, selain itu juga sudah sama. Ya, baik. Dan tidak ada stempelnya di Nah, sini ya. itu yang terakhir, tidak Karena ada tidak stempel ada ya, kepala betul ya, Bu suratnya ya? tadi, jadi tidak ada stempelnya. Baik, itu Ninda yang ada di Manado ya, penjelasan dari Ibu Eti tentunya. Baik, kita akan masuk kepada materi selanjutnya. Setelah tadi kita menjawab pertanyaan dari Ninda, kita masuk pada pedoman. Ini penulisan isi pokok surat. Iya, pedomannya ini harus adik-adik pahami betul ya. Karena untuk pedoman ini penting sekali adik-adik pahami. Yaitu mengapa penting? Karena untuk pedoman ini adik-adik agar memahami, pertama, sampaikan maksud secara jelas. Kita mengetahui ini di mana pada isi surat ya. Hindari pemakaian akronim atau singkatan yang tidak lazim atau tidak umum. Kemudian gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sederhana, lugas dan sopan serta efektif. Kemudian penulisan pemberian kegiatan tidak diawali huruf kapital. Itu yang paling penting. Nah, kemudian contohnya misalnya di sini ada pemberian. Mohon kehadiran Bapak atau Ibu pada, koma, ini pemberian namanya. Hari tanggal. Nah, ini Sabtu 25 Februari 2012. Waktu, nah ini disebut dengan pemberian-pemberian. Nah, penulisan seperti ini harus jelas. Dan ingat adik-adik di sini tidak memakai huruf kapital, tetapi huruf kecil semua. Nah, ini adik-adik udah pahami, ini memakai huruf kecil semua. Nah, nih, perhatikan. Kemudian di sini, ini pemberian disebutnya, pemberian ya. Kemudian di sini ada tanda titik 2, ini juga pemberian. Kemudian Sabtu, ini karena nama hari juga dituliskan huruf S-nya kapital. Februari penulisannya huruf F, bukan huruf P. Kemudian di sini pukul sekian sampai pukul sekian itu jelas. Ruangnya juga jelas. Nah, jadi cara penulisan pemberian seperti itu. Itu kadang kita suka terkecoh di saat sekarang kita menuliskan hari, waktu, acara dan tempat itu pakai huruf besar semua biasanya Bu ya, huruf kapital semua biasanya. Tapi tadi sudah dijelaskan lagi oleh Ibu Eti tentunya. Masuk kepada penutup surat. Setelah kita melihat bagaimana penjelasan dari pemberian itu sendiri, silakan. Ya, baik. Kita setelah itu baru kemudian terakhir adalah penutup surat. Di dalam penutup isi surat itu berisi ucapan terima kasih terhadap semua hal yang dikemukakan pada isi surat. Misalnya apa tadi? Halnya adalah tentang undangan. Maka atas kehadiran Bapak, ini halnya tentu saja tadi berkaitan dengan ini. Kami mengucapkan terima kasih. Kalau permohonan izin, atas izin Bapak, kami mengucapkan terima kasih. Nah, tergantung pada perihalnya tadi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di dalam penutup surat juga adanya salam penutup ini, Kak. Salam penutup itu berisi nama jabatan, tanda tangan dan nama terang, dan jika ada memang harus ada NIP-nya. Nah, contohnya ini seperti ini. Hormat kami, Kepala SMP Karisma, DRS Kuswanda MPD. NIP-nya ini. Nah, seperti itu. Itu untuk penutup surat. Ya. Sudah cukup jelas tentunya ya, kita sudah memasuk pada materi pembahasan di penutup surat, dan itu juga mungkin bisa dijadikan sebagai penutup dari materinya, karena kita akan melihat bagaimana latihan soalnya itu seperti apa. Tapi sebelum masuk kepada itu, kita akan membacakan SMS terlebih dahulu Bu Eti, karena sudah ada yang masuk dari teman kita. Terima kasih di 085721 sekian-sekian, menanyakan sehubungan atas hal itu, ini mungkin bagian dari surat Bu Eti. Betul, ya. Saya ulangi lagi, sehubungan atas hal itu, kami memohon kesediaan saudara untuk mengikuti pengarahan. Baik, itu bagian dari suratnya. Bagaimana memperbaiki bagian surat tersebut? Ya, sehubungan atas hal itu, maka bisa dikatakan oleh karena itu, bisa diganti seperti itu, atau langsung saja sebetulnya, kalau sehubungan dengan atas hal itu, sehubungan dengan apa? Misalnya berkaitan dengan lamaran pekerjaan, ya, misalnya mau balasan surat lamaran pekerjaan, berdasarkan surat lamaran saudara, misalnya begitu, kami mohon kesediaan saudara untuk hadir mengikuti pengarahan, misalnya gitu. Harus jelas. Ini untuk apa? Mengikuti pengarahan. Misalnya tentang pengarahannya tentang apa di sini? Karena ini disebut sebagai pembuka surat. Nah, pembuka surat tersebut sehubungan atas hal itu kurang begitu jelas. Harus dijelaskan secara detail begitu Bu ya. Hal apa ini? Tentang apa ini? Atau sehubungan dengan hal itu kita ganti berkaitan dengan undangan saudara, bisa juga. Ini jadi kata yang merujuk sehubungan dengan hal itu ini kurang jelas. Hal apa ini? Itu harus dijelaskan. Apakah halnya tadi tentang permohonannya, berkaitan dengan permohonan saudara, kami mohon kesediaan saudara untuk hadir pada apa gitu. Seperti itu. Ya.
Baik, terima kasih Bu Eti dan sudah cukup jelas saya rasa jawaban dari Ibu Eti yang sudah diberikan untuk teman kita yang sudah memberikan SMS dan untuk teman-teman yang lain dan juga rekan-rekan yang ada di seluruh Indonesia jangan lupa telepon, SMS atau pertanyaan melalui Facebook di Televisi Edukasi tentunya akan kami tunggu. Kita akan kembali Bu Eti dan untuk teman-teman tapi sekedar mengingatkan di segmen nanti sebelum kita berpamitan di segmen terakhir maksud Kak Atir kita akan ada kuis si kuadran cerdik, cepat, cermat dan ceria. Jadi harap teman-teman bersiap-siap di samping teleponnya masing-masing karena ada hadiah yang menarik persembahan dari Televisi Edukasi. Kita akan kembali sesaat lagi masih tetap dalam siaran interaktif.